Salam pemirsa. Sejak awal musim semi tahun ini, indikator perekonomian Tiongkok menunjukkan telah menjadi malapetaka yang mengindikasikan bahwa perekonomian secara total berada dalam masalah serius. Analisis Wall Street sebelumnya memperkirakan bahwa setelah kebijakan nol COVID-19 Tiongkok dihentikan, ekonomi akan pulih secara besar-besaran dan akan ada pemulihan secara signifikan, tetapi ekspektasi ini tidak terjadi sama sekali. Analisis dari Elite Forum menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok telah memasuki masa depresi besar karena terus mengalami penurunan, yang mana bagi rejim otoriter seperti Partai Komunis di Tiongkok ini dapat meluncurkan perang untuk mengalihkan tekanan sosial dengan kekhawatiran akan terulangnya tragedi Perang Dunia Kedua. Angka-angka perekonomian Tiongkok anjlok. Dalam program Elite Forum New Tang Dynasty TV, produser TV Li Chun mengatakan bahwa Suzhou adalah salah satu kota tingkat prefektur nomor 1 di Tiongkok dengan PDB 2 triliun renminbi. Ini adalah kota industri teratas di dunia dengan total output industri sebesar 4 triliun renminbi dan merupakan kota tingkat prefektur terkuat di dunia. Akan tetapi, pada Januari dan Februari tahun ini, total output industri Suzhou turun 11%, konsumsi listrik sosialnya turun 7%, dan ekspor perdagangan luar negerinya turun 19%. Li Chun mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah situasi pada Januari dan Februari tahun ini di kota tingkat prefektur terbaik dalam perekonomian Tiongkok, dan ini akan menjadi lebih buruk lagi pada masa akan datang. Li Chun menilai beberapa data lain di wilayah delta Sungai Yangtze. Rata-rata kondisi keuntungan perusahaan di sana, kota-kota ini, termasuk Suzhou, Wuxi, dan lain-lain, lebih dari 95% keuntungan perusahaan di kota ini semuanya merosot tajam, bahkan turun lebih parah, seperti Hangzhou, Ningbo, Nanjing, termasuk Suzhou yang turun lebih dari 50%. Yang paling hebat adalah Zhejiang Guizhou turun 63%, seperti Yangzhou, Zhejiang, kota-kota yang tidak terlalu besar, keuntungan perusahaan mereka juga turun 63%. Keuntungan perusahaan di kota-kota seperti Yangzhou dan Zhejiang yang tidak begitu besar juga turun 30-40%. Lantas, dengan penurunan seperti itu, apakah mungkin suatu perusahaan dapat merekrut karyawan? Saya perkirakan mereka akan terus-menerus mengurangi karyawan. Ini adalah perusahaan skala besar, bukan perusahaan kecil dan mikro. Jika perusahaan skala ini tidak dapat merekrut pekerja, dapat dibayangkan seberapa besar gelombang pengangguran dan tekanan pekerjaan akan terjadi pada tahun ini. Sementara itu, Shishan, editor senior dan penulis utama Epoch Times, mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua lokomotif dalam perekonomian Tiongkok. Satu di delta Sungai Yangtze dan yang lainnya di delta Sungai Mutiara. Dan selain situasi yang sangat serius di delta Sungai Yangtze, kita dapat melihat bahwa situasi di Dongguan juga memburuk. Pada 4 tahun lalu, yaitu pada tahun 2019, upah per jam rata-rata pekerja di Dongguan hanya sepertiga dari standar gaji pokok per jam 18 yuan. Situasi ini pada dasarnya sangat buruk. Tidak hanya di Dongguan, tetapi juga di Shenzhen, Guangzhou, dan Foshan, kota-kota dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar. Shishan menilai, melihat sebuah angka yang mengatakan bahwa ada sebanyak 80 juta orang pengantar makanan di Tiongkok, ini merupakan angka yang sangat menakutkan. Bila diamati banyak sekali pengantar makanan, tetapi ada satu hal yang sangat serius, mereka tidak memiliki tempat tinggal, terutama di daerah selatan, di bawah jembatan, di bawah atap, mereka tidur di mana-mana. Situasi ini tidak pernah terlihat sebelumnya, jadi Anda bisa bayangkan seberapa besar masalah perekonomian di Tiongkok. Telah terjadi masalah serius dalam perusahaan swasta dan perdagangan luar negeri Tiongkok. King Peng, seorang komentator politik dan ekonomi di Elite Forum mengungkapkan, dia telah mengamati krisis keuangan Asia pada tahun 1997, krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008, dan krisis keuangan global. Tetapi saya belum pernah melihat penurunan data yang begitu parah seperti ekonomi Tiongkok sekarang. Seluruh industri, berbagai bidang, dan bahkan masyarakat sipil Tiongkok tidak pernah sekacau ini dalam semua aspek, kecuali perdagangan luar negeri. Misalnya,
konsumsi domestik turun 18,4% di bulan Januari dan Februari. PPN dari impor dan ekspor, pajak konsumsi turun 21,6%, pajak pendapatan perusahaan turun 11,4%, pembelian kendaraan turun hampir sepertiganya, dan uang dari penjualan tanah pemerintah juga turun tajam. Ketika uang pemerintah dari penjualan tanah turun tajam, pemerintah daerah memangkas gaji dan memberhentikan pegawai, termasuk unit usaha, dan beberapa industri yang paling menguntungkan, seperti sektor keuangan, juga berusaha keras untuk menekan upah. Artinya, industri terkaya dan paling menguntungkan secara keseluruhan juga bermasalah. King Peng mengatakan, otoritas Tiongkok baru-baru ini disibukkan dengan menarik investasi, sibuk meramaikan forum ekonomi, sibuk menarik kembali Jack Ma hingga mengatakan bahwa pengusaha swasta bila bisa tidak ditangkap, maka tidak usah ditangkap. Pada umumnya ketika Tiongkok sedang mendorong sesuatu, maka bisa dipastikan bahwa pasti ada masalah di bidang tersebut. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi masalah dalam perdagangan luar negeri Tiongkok, demikian juga perusahaan swasta. Ekonomi Tiongkok memasuki masa depresi besar, resiko perang meningkat. Kuo Chun, pemimpin redaksi Epoch Times, mengatakan bahwa statistik Tiongkok pada akhir tahun lalu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran untuk kaum muda berusia 16 hingga 25 tahun adalah 20%, dan angka itu masih direndahkan. Tahun ini di Tiongkok ada lebih dari 11 juta lulusan perguruan tinggi. Angka ini lebih dari jumlah kelahiran. Namun ekonomi Tiongkok sangat buruk sehingga pada dasarnya tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam 2 hari terakhir, dia telah menyaksikan sebuah KTV merekrut mahasiswi menjadi pengiring bernyanyi di karaoke, bernyanyi karaoke bersama tamu mereka. Hal ini tidak mungkin terjadi pada masa lalu. Ini menunjukkan bahwa situasi tahun ini sangat buruk. Kuo Chun mengatakan bahwa seluruh negeri Tiongkok sekarang menggalakkan naik ke gunung, turun ke pedesaan. Provinsi Guangdong baru-baru ini mengeluarkan kebijakan untuk mendorong 200.000 hingga 300.000 anak muda untuk turun ke pedesaan atau kembali ke pedesaan. Cara mendorong anak muda ke pedesaan tentu tidak sama dengan masa revolusi kebudayaan. Pada masa revolusi kebudayaan itu adalah wajib dan dipaksa, tapi sekarang dengan cara mendorong dan memberi imbalan agar orang-orang turun ke pedesaan. Misalnya, perusahaan-perusahaan di desa atau kabupaten diberikan konsesi pajak untuk memperkerjakan kaum muda atau mendapat subsidi dari pemerintah, yang pada dasarnya berarti ada sedikit kesejahteraan untuk bekerja. Pengangguran tidak hanya melibatkan masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan kekurangan uang untuk konsumsi. Ekonomi akan semakin buruk, dan kurangnya pekerjaan bagi kaum muda juga akan berdampak besar pada stabilitas sosial. Situasi di Tiongkok sekarang tidak hanya mirip dengan masa revolusi kebudayaan, tetapi juga mirip dengan situasi depresi besar di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Banyak ekonom luar negeri, termasuk Wall Street, mengira bahwa Tiongkok akan pulih dengan cepat setelah kebijakan nol COVID berhenti, namun hal ini tidak terjadi sama sekali. Misalnya ekspor, turun tajam dalam 2 bulan pada akhir tahun lalu, dan terus turun dalam 2 bulan pertama tahun ini. Ekspor turun 6,8% dan impor turun 10% dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sektor real estate yang juga terus anjlok di kuartal pertama tahun ini, terutama di sektor swasta yang pada dasarnya telah berhenti berinvestasi, dengan konsekuensi langsung berupa gelombang pengangguran. Kuo Chun mengatakan bahwa begitulah siklus ekonomi pada umumnya. Krisis ekonomi membawa resesi, dan jika resesi tidak dapat dihentikan dalam jangka pendek, maka akan menjadi depresi besar. Depresi besar memiliki beberapa karakteristik, yang terutama adalah bisnis tutup dan terjadi pengangguran. Ini adalah lingkaran setan. Pengangguran menyebabkan kurangnya uang untuk konsumsi, yang menyebabkan penurunan konsumsi. Penurunan konsumsi menyebabkan hasil produksi tidak terjual, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya perusahaan, dan runtuhnya perusahaan menyebabkan peningkatan pengangguran. Kuo Chun berkata bahwa saat ini situasi di Tiongkok adalah seperti ini, sebenarnya sudah memasuki tahap depresi besar. Bahayanya adalah seperti depresi besar terakhir pada tahun 1929 yang mengarah langsung ke Perang Dunia Kedua. Demi untuk mengekspor tekanan sosial, beberapa negara, terutama negara-negara otokratis, pilihannya adalah berperang,
dan Tiongkok sekarang berada dalam depresi hebat. Ini yang mengkhawatirkan seluruh dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.